Teman-teman Ceramania, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Kerajaan Campa. Dua pokok bahasan yang akan kita perbincangkan adalah perkembangan dan keruntuhan Kerajaan Campa. Secara bertahap, Kerajaan Campa berkembang menjadi sebuah kerajaan maritim yang besar. Salah satunya didukung oleh posisi geografis yang strategis. Apabila di bagian barat terdapat Malaka sebagai pintu masuk dan keluar Asia Tenggara, maka di timur posisi itu diperankan oleh Kerajaan Campa. Pedagang dari Jepang, Korea, Cina, dan Taiwan yang berlayar ke Asia Tenggara akan berlabuh ke Campa untuk menambah perbekalan. Hal yang sama juga terjadi dengan pedagang yang berasal dari arah barat yang akan menuju ke Cina. Mereka memanfaatkan pelabuhan Campa sebagai pelabuhan transit untuk melengkapi perbekalan menuju ke Cina. Kesadaran akan posisinya yang strategis itu, Kerajaan Campa kemudian berusaha menyediakan berbagai keperluan para pendatang, pelancong, dan para pedagang seperti tempat peristirahatan dan tempat beribadah bagi mereka. Salah satu tempat peristirahatan para biksu Buddha dari Cina yang terkenal adalah Biara Dongbong. Kehebatan Campa juga ditulis dalam buku karangan Ibnu Qurdabih yang berjudul Kitab Al-Masalik wal Mamalik. Ibnu Qurdabih adalah ahli geografi dan pejabat tinggi kekhalifahan Abbasiyah yang berlayar menuju ke Kaisaran Cina. Kebenaran tulisan-tulisan baik dari Cina maupun Arab itu semakin diperkuat oleh temuan arkeologis pada bangkai kapal Chao-Tan. Dalam kapal itu ditemukan barang-barang dagangan seperti keramik Cina dari pabriknya di Changsha, Yue, dan Ding. Selain itu, di kapal juga ditemukan berbagai tulisan berbahasa Arab dan India, sehingga diperkirakan kapal Chao-Tan sedang membawa pedagang Arab atau Persia dari membeli keramik di Cina. Penemuan ini menegaskan bahwa pelabuhan Kerajaan Campa merupakan tujuan yang penting bagi para pelancong dan pedagang jarak jauh pada zaman dinasti Tang. Selain sebagai pelabuhan atau bandar transito, Campa juga berhasil mengembangkan diri sebagai pemasok barang-barang kebutuhan berbagai kerajaan di daerah timur. Bahkan Campa berhasil menduduki sebagai kerajaan terfavorit di Kekaisaran Cina. Di bawah Campa terdapat kerajaan Ayutthaya dari Thailand dan berbagai kerajaan lain di Asia Tenggara. Kedudukan sebagai kerajaan terfavorit itu menjadikan Kerajaan Campa diberi keistimewaan untuk mensuplai barang-barang kebutuhan Kaisaran Cina dengan persentase terbanyak dan frekuensi tersering. Dalam dunia perdagangan, Campa dikenal sebagai pemasok gading, tanduk badak, kayu gaharu, cangkang kura-kura, serta kerajinan emas, perak, dan batu amber. Sebagai bagian dari masyarakat Asia Tenggara, Kerajaan Campa paling intensif menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di dalam wilayah Asia Tenggara, terutama dengan Vietnam dan Kamboja. Selain secara geografis adalah kerajaan terdekat, kedua entitas politik itu memiliki kekuatan militer yang dapat menjadi ancaman serius bagi Campa. Hubungan baik dengan dua kerajaan tetangga diwujudkan dalam berbagai simbol seperti perkawinan politik dan pertukaran seni budaya. Perkawinan politik adalah perkawinan yang tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan keeratan hubungan antar dua kekuatan politik. Pola itu sangat umum dilakukan baik di Asia maupun di Eropa. Jejak historis dalam bidang seni budaya, salah satunya adalah motif hiasan candi yang di Kamboja dikenal sebagai kunlen, yaitu makara yang menyemburkan rusa betina. Motif itu merupakan hasil adopsi Kamboja dari seni pahat Kerajaan Campa.
Sementara gaya bangunan candi berbentuk menara yang didirikan di Provinsi Bindin merupakan peniruan dari Angkor Wat di Kamboja. Perkawinan politik dan pertukaran seni budaya juga dilakukan oleh Kerajaan Champa dengan Kerajaan Singasari di Jawa. Raja Champa, Cimen, yang memerintah pada tahun 1288 sampai 1307, menikahi adik Raja Kertanegara yang bernama Tapasi. Selain menggunakan perkawinan politik, persahabatan Kerajaan Champa juga diwujudkan dalam bentuk seni ukir Makara yang menggambarkan monster laut yang sedang menyemburkan binatang lain dari mulutnya. Seni ukir itu merupakan salah satu masterpiece di Jawa masa itu, sehingga kemudian diadopsi oleh Kerajaan Champa sebagai bentuk penghormatan. Pokok bahasan keempat yaitu keruntuhan. Keruntuhan Kerajaan Champa disebabkan oleh serangan dari Kekaisaran Vietnam pada 1471. Kerajaan Champa yang memiliki kekuatan pasukan hanya berjumlah 100.000 prajurit, secara tidak seimbang harus menghadapi musuh yang berkekuatan 300.000 prajurit, serta berteknologi perang yang lebih maju. Pada saat itu pasukan Kekaisaran Vietnam telah mengembangkan senjata dengan bubuk mesiu, hasil dari menyerap teknologi perang dari Cina. Dengan kekuatan yang tidak seimbang itu, Champa akhirnya mengalami kekalahan secara mengerikan. Banyak penduduk dibantai oleh pasukan Kekaisaran Vietnam dan tidak sedikit dari mereka yang ditangkap untuk dijadikan tawanan perang. Dalam catatan kronik Aceh dijelaskan bahwa lebih dari 60.000 penduduk Champa terbunuh dan 30.000 ditangkap serta dijadikan budak oleh Kekaisaran Vietnam. Beberapa warga Champa yang sempat melarikan diri segera meninggalkan daerah itu baik melalui darat maupun laut. Mereka mengungsi ke Kamboja dan ke Malaka serta menjadi penduduk tetap di sana. Dari dua pokok bahasan yang telah diuraikan dapat diambil pemahaman bahwa Kerajaan Champa berkembang menjadi pelabuhan transito bagi pedagang dan pelancong baik dari timur maupun dari arah barat. Yang kedua, Kerajaan Champa berusaha menciptakan hubungan harmonis dengan kerajaan-kerajaan lain melalui perkawinan politik dan pertukaran kebudayaan. Yang ketiga, Kerajaan Champa berakhir dengan tragis oleh serangan Kekaisaran Vietnam. Banyak penduduknya yang terpaksa mengungsi dan menjadi warga negara di lain tempat. Sejak itu, Champa menjadi bagian dari Vietnam. Sampai di sini pembahasan tentang Kerajaan Champa. Semoga dapat bermanfaat. Salam sejarah, terima kasih.